Halo, hari ini aku lagi ada di Jakarta dan aku mau bertemu dengan Ibu Menteri Sosial yaitu Ibu Tri Risma Harini. Ini menjadi sebuah kesempatan dan juga sebuah kehormatan bagi saya sebagai seorang penyandang disabilitas dan juga sebagai anak daerah yang dari Lampung. Tapi saya bisa diundang ke Jakarta untuk bertemu dengan Ibu Tri Risma Harini. Terima kasih banyak Ibu dan juga Kementerian Sosial Republik Indonesia. Mbak Ari merasa bahwa Mbak Ari mempunyai kekurangan gitu. Tapi tahukah Mbak Ari dan teman-teman semuanya yang mungkin juga merasa ada kekurangan atau disabilitas, itu juga punya kelebihan. Saya percaya bahwa saya pun itu juga ada disabilitasnya. Jadi tidak ada orang sempurna di dunia ini. Setiap makhluk itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Karena itulah yang diciptakan Tuhan kepada kita. Menurut saya saat ini bagaimana kita menutup kekurangan kita atau tadi yang dikatakan oleh disabilitas untuk memberikan yang terbaik dari diri kita, untuk bisa bermanfaat bukan hanya untuk diri kita tapi untuk orang lain dan mungkin sekitar kita. Karena itu saya berharap nanti Mbak Ari itu bisa menginspirasi setiap orang yang mungkin tiba-tiba dia menjadi menurut orang lain disabilitas, itu menjadi tetap semangat dan menjadi tetap mereka mau untuk berjuang untuk tadi saya katakan bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi bisa untuk orang lain dan bisa mungkin untuk semua siapa saja yang merasa dirinya ada kekurangan atau mungkin bahkan menjadi shock karena tiba-tiba dia menjadi disabilitas atau kekurangan seperti itu. Sebelumnya perkenalkan ya Ibu, saya Ari Listia, saya seorang beauty content creator. Ya seperti yang tadi Ibu bilang, saya juga melalui konten-konten saya memberikan berbagai tips juga inspirasi bagi teman-teman disabilitas, terutama yang tadinya mereka bukan disabilitas atau non disabilitas yang sekarang mungkin karena kecelakaan atau karena suatu penyakit menjadi disabilitas, yang mana Bu masalah mereka pertama nggak cuman hanya di fisik aja kalau misalkan dia disabilitas fisik, tapi juga karena lingkungan yang kurang mendukung dan juga tidak terakses dengan baik, jadi mereka juga menjadi disabilitas mental Bu, biasanya menjadi depresi begitu Bu. Dan melalui konten-konten saya ingin berbagi kepada mereka bahwa dengan kondisi yang seperti ini menjadi dengan keterbatasan atau menjadi disabilitas, kita juga bisa berkarya Bu, begitu. Kira-kira kalau saat saya pernah sih ngalami saat tiba-tiba saya dari seorang wali kota yang aktivitas saya full, bahkan saya selalu sampaikan kalau 24 jam itu kurang itu, karena aktivitas saya hampir saya tidur sehari hanya 2-3 jam gitu. Tapi saat itu saya mencoba menerima, bahkan saat itu saya tidak membayangkan saya bisa berjalan kembali. Tapi saat itu saya sudah siap bahwa kalau saya akan hidup dengan kursi roda saat itu. Nah, saat itu yang saya ingin sampaikan bahwa terutama untuk tadi yang dikatakan Mbak Ari bahwa kemudian menjadi depresi karena tiba-tiba harus menjadi disabilitas, itu yang saya yakinkan. Nanti mungkin Mbak Ari bisa cerita apa yang Mbak Ari lakukan, karena Mbak Ari lahir bukan dengan disabilitas saat itu, tapi kemudian karena kecelakaan tiba-tiba harus menjadi disabilitas, seperti saat saya tiba-tiba harus memakai kursi roda. Nah, saat itu yang selalu saya tanamkan kepada diri saya adalah bahwa tidak ada
di dunia ini orang sempurna. Jadi kalau saya hanya pakai kursi roda, ada yang lebih menderita, yang lain yang lebih parah, mungkin bahkan tidak bisa duduk, bahkan tidak kok berjalan, tidak bisa duduk, dia harus berbaring terus, semua aktivitas tergantung kepada orang lain. Jadi artinya saat saya tanamkan kepada saya bahwa saya tidak hanya menderita seorang diri. Kira-kira Mbak Ri gimana? Ya Bu, saya juga sependapat seperti Ibu bahwa dengan kondisi ini pasti juga ada sesama kita yang kondisinya sama. Tapi saya juga tanamkan pada diri saya bahwa Allah atau Tuhan itu memberikan saya kondisi seperti ini, pasti Tuhan punya rencana lain Bu yang lebih besar buat saya. Contohnya mungkin kalau saya nggak kecelakaan, saya nggak bisa duduk berdua dengan Ibu di sini begitu Bu. Jadi saya percaya bahwa Tuhan pasti berikan jalan yang terbaik ketika kita dikasih kondisi dengan disabilitas. Ya, betul yang disampaikan Mbak Ari. Jadi setiap apapun yang terjadi pada kita, pasti Tuhan punya rencana yang lain. Dan mungkin saat itu kalau Mbak Ari tidak seperti ini, mungkin juga tidak ada orang mengenal Mbak Ari kecuali lingkungan sekitar sekolah, kuliah, mungkin keluarga, mungkin ini. Tapi sekarang banyak sekali, bahkan mungkin di Indonesia, yang mengerti tentang siapa Mbak Ari. Nah, jadi artinya Mbak Ari ya, kalau saya boleh ngomong, saya juga ingat sekali saat saya bisa bicara di sidang umum PBB, saya menggunakan kursi roda. Saat itu staf saya, kalau yang lain pas pampres, karena saat itu saya bicara di depan para presiden seluruh dunia, raja seluruh dunia, dan Perdana Menteri seluruh dunia. Saat itu semua pengawalnya pergi, kecuali justru staf saya yang mendorong kursi roda saya, malah nggak diusir pergi. Dia ngomong kalau ibu nggak pakai kursi roda saat itu saya nggak boleh di sini gitu. Jadi artinya Mbak Ari, kita sepakat, kita berdua bahwa setiap sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, pasti ada rencana dan kehendak Tuhan yang lain, yang bahkan mungkin kita akan bisa berprestasi atau menggapai cita-cita kita dengan cobaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Saat itu kita melihatnya cobaan kan, tapi mungkin saat lain itu adalah justru malah peluang untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan hidup kita. Seperti itu. Ya, setuju Bu. Tadi ya saya juga di awal kecelakaan merasa ini cobaan yang sangat berat, karena kalau boleh cerita juga Bu, saya bukan cuma soal fisik aja, tapi saya juga saat itu tidak bisa melanjutkan kuliah karena harus bolak-balik rumah sakit saat itu, dan juga lain banyak hal. Di sana juga saya dari Lampung Bu, kurang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Ya, jadi setelah 10 tahun kejadian itu kan, tiba-tiba Mbak Ari ditemukan dengan saya. Nah, saat itu kemudian saya melihat bahwa ya ada potensi yang bisa untuk memperbaiki untuk memperbaiki akses bagi Mbak Ari. Dan kemudian saya coba, saya datangkan terapis, saya datangkan staf saya yang mengerti tentang bagaimana memanfaatkan teknologi untuk bagaimana Mbak Ari bisa berperan lebih maksimal, seperti itu. Artinya apa Mbak Ari? 10 tahun mungkin saat kalau ketemu di awal gitu, itu kan mungkin beda ceritanya. Tapi bahwa 10 tahun menunggu dan kemudian ternyata ada kemungkinan juga yang sudah disampaikan oleh staf saya tentang bagaimana bisa mengoptimalkan tentang memanfaatkan untuk Mbak Ari bisa lebih aksesibel lagi. Kira-kira Mbak Ari bisakah Mbak Ari memberikan semangat kepada saudara-saudara kita yang mempunyai masalah yang sama untuk mungkin bisa sharing atau mungkin bisa berkonsultasi. Sebetulnya
saya Mbak Eri di Kementerian Sosial, saya sudah membuat comment center itu 24 jam 7 hari. Artinya tidak ada libur, bahkan saat lebaran maupun hari-hari besar lainnya itu nggak libur. Mereka bisa menyampaikan masalahnya kepada saya. Tadi kan Mbak Eri katakan bahwa saya berada di suatu tempat yang jauh, yang mungkin tidak sulit untuk mengakses itu. Nah, di Kementerian Sosial tadi saya katakan saya mempunyai ruang dan kami bisa nampung, dan itu bahkan setiap hari laporan yang masuk ke saya kami ngambil dari media sosial, elektronik, cetak, itu semua kita ambil, kemudian kita assessment, dan kemudian kita lakukan apa-apa yang bisa kita lakukan. Nah, Mbak Ari mungkin bisa menyampaikan kepada saudara-saudara kita atau teman-teman kita atau adik-adik kita atau siapapun yang saat ini nanti melihat bagaimana Mbak Ari mempunyai peluang dan kesempatan untuk mendapatkan akses yang lebih baik setelah kita bisa bertemu. Kira-kira Mbak Ari bisakah memberikan itu? Ya, seperti yang tadi saya udah jelaskan, saya tinggal bukan di ibu kota Jakarta, saya tinggal di daerah yang mana untuk akses mendapatkan peluang untuk sembuh atau peluang untuk bisa memperbaiki disabilitas saya itu sangat sulit. Tapi dengan program ibu saya juga sangat terbantu, dan teman-teman di daerah juga mungkin bisa mengkontak yang ibu bilang tadi, dan ini menjadi harapan baru menurut saya Bu bagi teman-teman penyandang disabilitas terutama yang di daerah gitu. Terima kasih Mbak Ari. Nanti di sini kami akan tuliskan akses untuk teman-teman, saudara-saudara kita, adik-adik kita yang ingin mendapatkan layanan kepada kami tentang kedisabilitasnya. Sekali lagi kami juga tidak sempurna betul, tapi kita selalu harus terus semangat bahwa tadi dikatakan bahwa Tuhan menciptakan kita pasti ada tujuan dan maksudnya. Jadi kita tetap harus berusaha. Yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga semangat kita untuk kita tidak turun. Kita harus terus naik. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itu prinsip, karena tadi yang saya katakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang sempurna. Orang bisa mengatakan bahwa saya sempurna, tapi saya mengatakan bahwa saya tidak sempurna, karena pasti saya punya kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Kita sebagai manusia wajib untuk berusaha untuk menutupi kekurangan kita. Kita harus berusaha, jangan lelah, dan jangan pernah putus asa, karena pasti Tuhan memberikan kita yang terbaik, peluang dan kesempatan. Mbak mungkin bisa terakhir. Ya, mungkin sebagai anak daerah, saya tinggal di Lampung Bu, kadang kami berkecil hati karena tidak seluas itu aksesnya seperti di kota-kota besar. Mungkin program ibu ini bakal sangat terbantu dan menjadi harapan buat kami Bu, dan buat teman-teman yang di daerah, jangan berkecil hati karena ibu sedang memperjuangkan kita, memperjuangkan disabilitas, dan semoga ini kedepannya bakal bisa terakses lagi Bu bagi teman-teman di daerah, terutama yang daerahnya terpencil. Karena itu jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah putus asa dan jangan pernah menyerah, karena keberhasilan dan kesuksesan itu bukan di tangan orang lain, tapi di tangan kita sendiri. Terima kasih Mbak Ari. Mudah-mudahan diskusi ini tidak ada lagi orang yang ingin, mohon maaf, bunuh diri karena tiba-tiba shock menjadi yang katanya tidak sempurna. Tapi menurut saya tidak ada yang sempurna di dunia ini. Karena itu
Ayo kita bangkit bersama-sama, kita berjalan bersama-sama untuk masa depan kita, masa depan bangsa ini yang lebih baik. Terima kasih Mbak Ari. Ya, jadi kondisi tangan saya kan yang ini lumpuh dan gak bisa ngangkat ya Bu ya. Jadi kalau mau ngangkat yang ini harus dibantu sama ini yang sebelah kiri. Dan yang sebelah kiri ini juga disabilitas Bu, nggak bisa menyentuh, nggak bisa nekuk. Jadi ini juga keterbatasan saya cuma bisa gini aja Bu. Dan lumpuh nggak bisa ngangkat. Makanya Ibu kemarin menyarankan pakai tangan bionik kan Bu. Jari aja ya. Ngomong Mbak, ini dipasang apa? Ini dipasang sensor untuk mengetes untuk otot mana yang bergerak. Kita coba untuk otot-otot jari-jari. Ya, bisa dimulai Mbak Aris untuk menggerakkan sedikit. Ya, menggenggam, pelan. Nah, di sini akan terlihat sensornya, si jari-jarinya bergerak. Nanti si mesinnya ini akan mengikuti. Tapi kalau misalkan tidak terdetek, jari-jari mesinnya tidak bergerak, tapi terlihat di monitor di HP. Gitu. Ya, ini ya, tetap harus bergantian, pelan-pelan, rileks. Nah, kalau tegang nanti si ototnya tidak masuk, tidak bagus untuk ke mesinnya. Jadi saya bisa jelaskan. Jadi karena ini Mbak Ari ini ya ini bisa bergerak, maksudnya Mbak Ari ini kondisi tidak bisa sama sekali tidak bisa digerakkan. Jadi yang pertama nanti yang harus kita lakukan adalah para terapis itu melakukan terapi untuk yang pertama bisa menggerakkan ini, betul ya. Nah yang kedua kemudian melatih otot-otot ini, karena nanti ke depan kita berharap ini bionik ini mampu dia menggerakkan siku. Jadi selama ini nggak bisa nanti ke depan, tapi ini harus dilatih karena sudah 10 tahun tidak ada apa namanya, tidak ada terapi, sehingga otot-otot di sini itu menjadi lemah. Nah, yang harus dilakukan oleh Mbak Ari dan terapis ini bagaimana otot-otot yang ada di sini itu di sini pertama untuk menggerakkan tangan, jari, kemudian berikutnya nanti otot apa namanya ini? Otot siku untuk supaya bisa mengangkat nanti ke depannya dengan alat bionik ini. Itu seperti itu. Bener ya? Betul Ibu. Nah, jadi nanti dilatih terapi untuk menguatkan otot-otot. Kita mulai dari otot yang paling kecil dulu, dari jari-jari kita latih, kemudian ke siku. Gitu. Nanti alat bioniknya sama fungsinya untuk melatih otot-otot dari jari sampai siku juga. Seperti itu. Jadi kemudian yang sebelah kiri itu saat ini juga kita akan lakukan terapi, karena kita berharap yang kiri ini akan bisa lebih maksimal. Memang ada masalah karena ini sangat bergantung kepada pen yang ada di apa namanya di ini apa tangan apa namanya ya tangan lengan atas. Nah, tapi kita masih optimis, para terapis ini, betul ya, masih optimis kalau ini nanti bisa lebih maksimal dibandingkan sebelum ini gitu. Jadi karena itu ini Mbak Ari menggerakkan jarinya, jempolnya, dan diikuti sama bionik. Sebetulnya bionik ini adalah terjemahan dari otot yang ada di Mbak Ari. Nah, ini yang nanti kita akan terapi untuk memaksimalkan otot-otot ini untuk bisa mempengaruhi bionik, untuk aktivitas yang lebih lagi.
kalau selama ini aktivitasnya hanya seperti ini, nanti ke depan kita berharap ini tangan ini bisa bermanfaat dengan menggunakan bionik gitu, mengurangi kekakuan pada jari. Ya Bu, sebenarnya saya tuh udah lama sekali ingin tangan bionik tapi karena keterbatasan di daerah juga, maksudnya belum ada yang mampu gitu Bu di sana. Jadi saya bersyukur sekali Bu, hari ini bisa Ibu datangkan para terapis ini gitu. Jadi Mbak Ari nanti akan tinggal di sentra kami karena terapinya harus tiap hari rutin. Untuk melatih otot-otot ini kita akan maksimalkan yang sisi kiri, kemudian kita akan maksimalkan karena ini sudah nggak bisa digerakkan. Kita berharap nanti ke depan dengan memanfaatkan bionik ini bisa lebih maksimal untuk aktivitas Mbak Ari. Jadi memang harus telaten, dan ada satu anak sedih sekali saat itu. Dia kena musibah karena tersengat listrik sehingga dua-duanya harus dipotong. Saat itu saat saya ketemu, saya sampaikan ya mungkin bisa menggunakan bionik. Tapi saat itu karena tidak tidak sabar, dari instruktur terapis ini menyampaikan harus begini stretchingnya. Tapi ternyata karena tidak sabar sehingga kemudian menjadi tidak maksimal. Saya nggak tahu sekarang kondisinya seperti apa. Nah, jadi karena itu bagaimanapun, apapun kita harus mengikuti yang ahlinya. Saya pun mengikuti instruktur gitu, terapis. Harus begini, kita harus ikuti. Kalau itu kita ikuti, maka insya Allah kita bisa memperbaiki atau membuat lebih baik apa yang terjadi pada kita. Mohon izin Ibu, pemakaian alat ini harus didampingi selalu untuk tetap terapi juga, soalnya ini harus kolaborasi antara terapis-terapis yang lain. Kalau seumpama pakai alat ini pun kalau tidak terapis ya sama aja. Yang penting kan usahanya. Jadi seperti ini salah satu alat yang memungkinkan. Tapi sebetulnya kami punya beberapa alat yang bisa membantu memudahkan aksesibilitas untuk saudara-saudara, adik kakak yang mungkin mempunyai masalah yang sama atau hampir sama dengan Mbak Ari. Seperti itu.